Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria tua bernama kakek Gepeto. Ia hidup sendiri dan bekerja sebagai pengukir kayu untuk mendapatkan uang. Suatu hari, Gepeto ingin mengukir sebuah boneka kayu laki-laki yang diberi nama Pinocchio. Ia lalu berandai-andai bahwa boneka itu hidup dan menjadi anak laki-laki yang bisa menemani hidupnya. Seandainya boneka ini benar-benar hidup dan menjadi anak laki-lakiku, kata kakek Gepeto. Kakek Gepeto tidak tahu bahwa kayu yang digunakannya untuk mengukir Pinocchio adalah kayu ajaib. Ia juga tidak sadar bahwa perkataannya itu didengar seorang peri. Saat boneka itu selesai dibuat, kakek Gepeto meletakkannya di atas tempat tidur. Sang peri pun menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Pinocchio. Boneka kayu, saat pagi datang kamu bisa berjalan dan bicara seperti anak-anak lainnya. Suatu hari kamu bisa membuktikan bahwa kamu nyata dan benar-benar seorang anak laki-laki, kata peri itu. Tiba-tiba mata Pinocchio terbuka. Saat itu peri lalu mengatakan syarat agar Pinocchio bisa menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Satu hal yang penting, kamu harus bertemu dan berbicara dengan seekor jangkrik. Dia akan berada di dekatmu dan membantumu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Ujar peri itu lalu pergi. Keesokan pagi, kakek Gepeto begitu terkejut karena melihat boneka yang dibuatnya bergerak. Boneka itu bahkan bisa bicara dan memanggilnya ayah. Ada apa ini? Kenapa anggota tubuhnya mulai bergerak? Kamu juga bisa bicara? Tanya kakek Gepeto. Ya, aku putramu Pinocchio, jawab Pinocchio. Sebelum kakek Gepeto kembali bicara, Pinocchio lalu berdiri dan langsung berlari dari rumah kakek Gepeto. Kakek Gepeto lalu mengejar Pinocchio yang berlari kencang. Orang-orang di jalanan yang melihat boneka hidup itu hanya bisa tertawa. Pinocchio, ayo kita pulang, berhenti berlari, kata sang kakek. Pinocchio semakin nakal dan tidak mau menuruti perintah kakek Gepeto. Ia lalu berbaring di jalanan sambil tertawa. Aku tidak mau pulang, aku ingin terus bermain, aku tidak ingin terkurung di rumah saja, kata Pinocchio pada kakek Gepeto. Pinocchio yang nakal akhirnya pulang ke rumah setelah berkeliling kota dan berbuat nakal. Ia pulang ke rumah karena lapar. Suatu hari, Pinocchio meminta untuk didaftarkan ke sekolah. Ia ingin seperti anak-anak lainnya yang belajar di sekolah. Kakek Gepeto menyanggupi keinginan Pinocchio ini, meskipun dia tidak punya uang untuk membeli buku sekolah untuk Pinocchio. Kakek Gepeto lalu berusaha dengan keras mencari uang untuk anaknya sekolah. Ia terpaksa menjual jaketnya yang sudah usang untuk dibelikan buku pelajaran. Sekarang kamu bisa pergi ke sekolah, Pinocchio, katanya. Keesokan harinya, Pinocchio pergi ke sekolah ditemani jangkrik. Dalam perjalanan ke sekolah, dia mendengar suara musik dan ternyata sedang ada pertunjukan boneka. Untuk bisa membeli tiket pertunjukan, Pinocchio menjual buku sekolah yang dibelikan kakek Gepeto. Sebelum menjualnya, dia telah diperingatkan jangkrik untuk tidak melakukan perbuatan itu. Pinocchio tidak mau mendengar dan malah menyembunyikan jangkrik di balik topi agar tak mengganggunya. Selama pertunjukan, Pinocchio diajak naik ke panggung. Pinocchio berhasil membuat pertunjukan itu meriah karena dia adalah boneka hidup yang tidak digerakkan oleh manusia. Sayangnya, Pinocchio justru terjebak dan ingin dimanfaatkan pemilik pertunjukan.
Ia dikurung di dalam kandang bersama jangkrik di balik topinya. Saat sedang bersedih terkurung, Pinocchio melihat seorang peri di dekatnya. Ia lalu meminta pertolongan. Peri kemudian meminta Pinocchio menceritakan semua yang dialaminya dengan jujur. Alih-alih jujur, Pinocchio justru berbohong dan mengaku sudah ditipu dan dirampok oleh orang jahat. Mereka mencuri buku sekolahku dan memaksaku datang ke sini. Mereka lalu masukkanku ke dalam kandang, katanya. Tiba-tiba hidung Pinocchio tumbuh memanjang. Setiap kali dia bicara bohong, hidungnya semakin panjang. Peri lalu mengatakan bahwa Pinocchio harus berkata jujur agar hidungnya tidak bertumbuh panjang. Setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya akan membuat hidungnya semakin tumbuh panjang. Pinocchio akhirnya bercerita dengan jujur. Peri akhirnya membantu membebaskan Pinocchio dan menggunakan sihirnya untuk mengembalikan ukuran hidung Pinocchio. Setelah bebas, Pinocchio tidak langsung pulang melainkan kembali berbuat nakal. Namun, lagi-lagi Pinocchio diselamatkan peri. Saat perjalanan pulang, Pinocchio tiba-tiba terjebak di lautan. Ia lalu dimakan seekor hiu besar. Di dalam perut hiu, dia melihat sosok kakek Geppetto. Keduanya lalu saling berpelukan. Pinocchio dan kakek Geppetto berusaha mencari jalan untuk keluar dari perut hiu. Pinocchio lalu mendapatkan ide untuk membuat api unggun di dalam perut hiu. Idenya pun berhasil dan mereka keluar dengan dorongan yang keras dari perut hiu. Kakek Geppetto yang tampak lemah lalu digendong Pinocchio saat kabur dari perut hiu. Pinocchio merawat kakek Geppetto sampai pulih. Terima kasih Pinocchio, berkat kamu aku bisa kembali pulih dan sehat, kata kakek Geppetto. Setelah sampai di rumah, Pinocchio kembali didatangi peri dalam mimpinya. Peri memuji Pinocchio yang berhasil menyelamatkan kakek Geppetto. Kamu telah membuktikan sebagai anak yang berani dan sekarang kamu telah menjadi seorang anak laki-laki yang sesungguhnya, kata peri. Keesokan hari saat Pinocchio terbangun, dia mendapati tubuhnya sudah berubah. Tubuh Pinocchio sudah menjadi tubuh manusia, bukan lagi kayu. Ia lalu berteriak dan memeluk kakek Geppetto sambil menangis. Lihat, aku sekarang benar-benar menjadi anak laki-laki, katanya. Kakek Geppetto pun bahagia melihat Pinocchio kini sudah menjadi anak laki-laki sesungguhnya. Sejak saat itu keduanya pun hidup bahagia dan Pinocchio tidak pernah lagi berbuat nakal.